Ya, menarik sekali. Mungkin kita coba dari Niko nih. Gimana Niko? Dari perspektif Niko mengenai kota tua ini nih, sebagai identitas dari sebuah kota. Ya, selamat malam semuanya. Saya minta maaf karena pengetahuan saya bahasa Indonesia tidak terlalu lengkap, tapi saya akan mencoba. Kadang-kadang mungkin pakai kata di bahasa Belanda, tapi tetap gampang sekali. Em, saya tidak tahu banyak tentang kehidupan sosial di sini di Jakarta karena saya tidak lahir di sini, saya tidak nginap di sini, saya seringkali ke sini itu walaupun itu, tapi saya tidak merasa sebagai anak Betawi karena saya tidak lahir di sini. Kalau saya bisa bicara saja dari pemandangan orang Barat. Um, Kota tua untuk saya, ya, ini pengalaman relek ada dari dulu karena VOC mendirikan Batavia di atas kota yang sudah dihancurkan dan selama 400 tahun sejarah Batavia ditulis oleh VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda, kemudian beberapa orang lain dan menurut saya penting sekali bahwa periode sebelum bangsa Belanda datang ke Sunda Kelapa akan ditulis, akan dicari, akan dijemput di mana-mana. Mungkin juga dengan sumber dari arsip Inggris karena bangsa Inggris ada juga di sini awal abad ke-17. Kemudian orang Portugis, mereka 100 tahun lebih bangsa Belanda sudah di Jakarta, so mereka pasti punya sumber-sumber tentang sejarah sebelum orang Belanda masuk di sini. Dan lain dari itu, sejarah selalu di bawah kaki kita karena tanah yang dipakai sekarang lebih tinggi dari dulu. So di bawah tanah anak masih peninggalan dari zaman Hindia Belanda, VOC, periode Sunda Kelapa. Kalau ada pekerjaan untuk di MRT atau MTR, bagaimana itu? MRT. MRT. Ya. MRT. Fase 2. Kalau mereka akan bikin bor di bawah tanah kota tua, saya harap bahwa dinas arkeologi bisa lihat juga. Waktu the metro di Amsterdam dibangun, pekerjaan lebih lama karena dinas arkeologi setiap kali kalau bor atau orang di bawah menjemput apapun, mereka harus kontak dinas arkeologi, pekerjaan stop, so the metro di Amsterdam periode dibangun lebih lama dari berencana, tapi ini karena di dinas arkeologi. Saya harap dinas arkeologi di sini di Jakarta juga bisa bikin penelitian karena ya sumber-sumber ditulis dari periode sebelum bangsa Eropa datang ke sini mungkin sedikit susah, mungkin masih ada batu peringatan di bawah tanah di mana-mana, mungkin ada fondasi di mana-mana. Tapi kalau dinas arkeologi bisa kerjasama dengan dinas buat MRT, saya harap ada hasil baik sekali. Kalau saya berjalan di dalam kota tua, ada satu topik yang saya hampir tidak bisa lihat, itu air. Air is the sumber kehidupan manusia. Air is the sumber hidup kota Jakarta, kota Jayakarta, karena tanpa air, tanpa sungai, tanpa kali, Sunda Kelapa atau Jayakarta pasti tidak didirikan di tempat ini. Karena orang selalu mau minat dekat air, dekat sungai, dekat kali, karena ini sumber kehidupan. Ada makanan di dalam, bisa pakai untuk minum, dan sumber ini sebetulnya ibu kehidupan air. Saya harap bahwa di development kota tua, revitalisasi, posisi air ada lebih penting dari sekarang. Saya lihat kali besar sudah bersih sekarang, sedikit lebih bersih dari dulu, sudah ada ikan di dalam. Saya dikatakan bahwa ikan tidak bisa dimakan, tapi walaupun itu
ikan sudah kembali, dan ada beberapa jalan, beberapa gang, ada beberapa tanah yang menurut saya bisa dipakai sebagai air lagi. Mungkin tanah bisa dihilangkan supaya Ciliwung bisa lebih natural dari dulu, dan juga air dari laut bisa dihindari untuk masuk kota, karena kalau ada air dari gunung, dari Bogor, dari puncak, bisa cepat sekali ke kota. Air di sini juga lebih bersih dari sekarang, dan air juga penting untuk mengkontrolir suhu di Kota Tua. Kadang-kadang suhu di Kota Tua terlalu panas karena ada banyak air di samping Kota Tua. Seperti di Amsterdam, ini contoh baik sekali. Kehidupan di Kota Tua pasti lebih enak dari sekarang. Kota Tua tidak saja kumpulan orang, ada juga monumen, ada gedung lama, gedung baru, dan saya harap bahwa revitalisasi Kota Tua tidak akan menjadi sebagai Disney World atau Madurodam di Belanda atau dunia fantasi. Menurut saya kota bisa berada kota karena ada orang yang kerja di dalam kota. Mereka tidur di dalam kota, mereka kerja di dalam kota, mereka bisa mengumpul di dalam kota. Kalau semua gedung akan disterilisasi, menurut saya kehidupan tidak bisa berada lagi di Kota Tua. Setiap gedung harus punya fungsi, tapi fungsi tidak harus selalu museum atau trendy coffee shop atau toko mahal sekali seperti Sarina sekarang. Ada juga kesempatan buat rumah buat orang kecil, buat orang biasa, buat orang kaya. Harus mix antara rumah, kantor, ruko, gedung untuk pemerintah, gedung untuk apapun. Kalau satu jenis aja, kota akan meninggal cepat sekali. Kota akan steril seperti saya sudah jelaskan. Disney World atau Disneyland, dunia tanpa orang yang bisa hidup di sana. Orang kerja di sana, orang hidup di dalam kota, bertemu di kota. Mereka bisa juga bertemu di bidang olahraga. Olahraga juga penting buat kota yang bisa berfungsi sebagai kota. Dan kita bisa senang sekali karena di Kota Tua, di pinggir Kota Tua, ada klub sepak bola yang paling tua di Indonesia, ini bernama UMS. Dan seperti klub seperti itu juga bisa menjadi penting di dalam Kota Tua, karena mereka juga bagian Kota Tua, mereka juga harus integrasi di dalam. So, Kota Tua tidak tentang gedung atau tanah atau insulasi, tapi juga saya sudah jelaskan orang-orang, tapi juga sebagai olahraga. Mereka juga memperhatikan Pancasila. Pancasila juga hobi untuk kehidupan, supaya kehidupan bisa variasi sedikit, supaya anak kecil bisa kemana-mana, tidak harus menjadi pencopet atau harus masuk politik, karena kadang-kadang politik tidak terlalu necis. Saya mau bilang saja, Kota Tua harus mengumpul semua aktivitas, walaupun orang kaya, juga orang tua, orang miskin, orang kecil, orang besar, semua orang harus cari tempat di dalam Kota Tua, karena Kota Tua tidak milik satu orang atau satu bangsa, bangsa Indonesia, tapi bangsa Indonesia dibagi dengan orang dari Bali, dari Makassar, dari Cina, juga dari Belanda sedikit. Semua orang dulu mengumpul di dalam satu tempat, ini Kota Tua. Dan Kota Tua sebagai ibu kota Indonesia, kota yang paling penting di Indonesia.
mungkin nama ibu kota bisa dipindah ke Kalimantan menjadi Nusantara atau apapun, tapi the spirit of kota tua pasti akan tetap di sini. Spirit tidak bisa dipindah dengan tanda tangan satu undang kami akan pindahan ibu kota ke Kalimantan. Ya bisa, tapi the spirit of kota tua tidak bisa dipindahkan. Ini ini part of kota tua sendiri. Ya, ada identitas. Ini aja sementara. Ya. Baik, berarti kalau boleh dibilang bahwa kota tua bukan hanya melulu mengenai cagar budaya, kemudian bangunan-bangunan gedung-gedung tua saja, tapi juga mungkin seperti yang tadi disampaikan Niko, adanya juga sebuah aktivitas sosial yang lebih dari sekedar event ya. Ya. Jadi ada aktivitas di sana, kemudian ada perekonomian yang berjalan di sana. Jadi bukan hanya melulu sebuah event saja ataupun gedung-gedung tua cagar budaya saja. Begitu, bukan begitu Niko? Ya, dan apakah juga penting sekali perusahaan yang punya banyak tanah di kota tua itu kereta api. Kereta api juga penting untuk the composition kota tua, karena tanpa stasiun kereta api kota tua tidak bisa menjadi kota tua seperti sekarang. Dan kereta api Indonesia harus juga kerjasama dengan kota tua supaya mereka juga bisa menjadi stakeholder atau dengan kepentingan penting sekali gitu. Corporate responsibility ini kata dari Pak Firman. Corporate sosial. Corporate sosial, ya betul. Betul. Ya. Baik Niko. Sebelum kita lanjut nih ke Pak Firman dan Niko nih, Baskar, kita foto bersama dulu. Betul. Ya. Seperti biasa setelah narasumber bicara kita foto bareng karena biasanya ini peserta maksimal. Oke, Bapak Ibu kawan-kawan mohon membuka layar, membuka kameranya jika memungkinkan. Silahkan kita tunggu. Buka layar dulu sebentar saja, 5 menit karena ada 4 layar hari ini. Oke. Bapak Ibu kawan-kawan mohon tidak mengetik di kolom chat dulu ya supaya kita bisa segera selesai berfotonya. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah rapikan rambutnya? Oke, kita mulai ya foto bersamanya ya. Layar pertama 1, 2, 3. Kemudian layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga 1, 2, 3. Layar terakhir 1, 2, 3. Terima kasih Bang Dul.